Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah video tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Perkenalkan, nama saya Fidi Dayat sebagai kader kesehatan 1. Perkenalkan, nama saya Erlangga Kusuma Jaya sebagai kepala desa. Perkenalkan, nama saya Sinisa India sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Amelia Priscilla Putri sebagai kader kesehatan kedua. Perkenalkan, nama saya Milatun Hasana sebagai ibu balita. Perkenalkan, nama saya Gina Nasya Istifara, NIMC 102339 sebagai pemuda. Saya Raya Ovasera dengan NIMC 102342 sebagai warga 2. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tuzaro sebagai warga umum 1. Perkenalkan, nama saya Fitra Nisa dengan NIMC 102347 sebagai warga 5 tokoh masyarakat. Perkenalkan, nama saya Gusina Kamelia sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Nabila sebagai perawat puskesmas. Saya Hasan Sanusi sebagai lansia. Ya, silakan menikmati videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Slawi, yang kami hormati para perawat puskesmas, para kader kesehatan, serta Bapak dan Ibu warga Desa Slawi yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat dalam keadaan musyawarah masyarakat desa yang kedua. Musyawarah ini bertujuan untuk menambahkan permasalahan kesehatan yang ada di Desa Slawi, khususnya yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai upaya pencegahan penyakit menular. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu sekalian, berikut susunan acara musyawarah masyarakat desa yang kedua pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan kepala desa, yang ketiga penyampaian hasil identifikasi masalah kesehatan oleh kader kesehatan, yang keempat penguatan materi oleh perawat puskesmas, yang kelima diskusi dan tanya jawab, yang keenam penentuan prioritas masalah kesehatan, yang ketujuh penyusunan rencana tindak lanjut, dan kedelapan penutupan dan doa. Selanjutnya saya serahkan kepada kepala desa. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada warga, kepada perawat, kepada kader kesehatan yang telah hadir pada musyawarah masyarakat desa yang kedua pada pagi hari ini. Langsung saja, berdasarkan laporan yang saya terima, masih terdapat beberapa perilaku masyarakat yang belum menerapkan hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan tidak menggunakan sabun, terus pengelolaan sampah yang kurang baik, serta penggunaan jamban yang belum optimal, seperti BAB sembarangan. Melalui musyawarah ini, saya berharap kita dapat berdiskusi dan menyepakati langkah nyata untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan hidup sehat, dan untuk mencegah penyakit menular di Desa Slawi. Seperti itu saja. Selanjutnya silakan dilakukan pemaparan oleh kader kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada pemaparan materi dari kader kesehatan. Kader kesehatan dipersilakan. Terima kasih. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga individu, keluarga, dan masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan lingkungan. PHBS sangat penting karena masih banyak penyakit menular yang terjadi akibat perilaku
sehat seperti diare, infeksi saluran pernapasan, penyakit kulit, dan cacingan. Tak ada laporan banyak anak-anak yang menderita cacingan dan diare. Hal ini karena kelalaian mencuci tangan pakai sabun belum menjadi kebiasaan sehari-hari. BPS di tingkat rumah tangga mencakup beberapa indikator penting, antara lain penggunaan air bersih, kemudian ada kebiasaan mencuci tangan memakai sabun, penggunaan jamban sehat, pengelolaan sampah rumah tangga, serta menjaga kesehatan lingkungan di sekitar rumah. Bapak dan Ibu, kebiasaan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir merupakan salah satu cara yang paling sederhana namun efektif untuk mencegah penularan penyakit dan cara paling murah untuk memutus rantai kuman. Terutama bagi anak-anak setelah bermain, cuci tangan sebaiknya dilakukan sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah buang air besar, setelah membersihkan anak, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Selain itu, penggunaan jamban sehat juga sangat penting. Buang air besar sembarangan dapat mencemari lingkungan dan menjadi sumber penularan penyakit. Oleh karena itu, kami mengimbau seluruh warga untuk menggunakan jamban sehat dan menjaga kebersihannya. Pengelolaan sampah rumah tangga juga perlu diperhatikan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, lalat, dan tikus yang dapat menularkan berbagai penyakit. Sampah sebaiknya dipilih dan dibuang pada tempat yang telah disediakan. Melalui penerapan BHBS secara konsisten, kami berharap angka kejadian penyakit menular di Desa Slawi dapat menurun dan dari kualitas hidup masyarakat dan dapat meningkat. Baik, terima kasih untuk kader kesehatan. Selanjutnya ada penguatan materi oleh para perawat puskesmas. Perawat puskesmas dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Ibu Bapak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir itu sangat efektif untuk mencegah penularan penyakit, terutama sebelum makan dan setelah buang air besar dan beraktivitas. Penggunaan jamban sehat juga sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan dan penularan penyakit berbasis lingkungan. Baik Ibu Bapak, lingkungan yang kotor dan pengelolaan sampah yang tidak baik dapat menjadi sumber penyakit menular. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya dimohon angkat tangan. Saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Zahra. Izin bertanya kepada para perawat, apakah benar tidak mencuci tangan itu dapat menyebabkan diare? Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan pertanyaan ditampung dulu ya. Saya izin bertanya ya Bu. Kenalkan saya Ibu Mila. Di sini saya ingin bertanya tentang anak saya yang sering lupa cuci tangan. Penanganan dan cara yang membiasakan anak tersebut biar bisa cuci tangan gimana ya Bu? Ya, selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Raya, izin bertanya. Kalau musim hujan, air di rumah saya kan sering keruh. Apa boleh buat mencuci piring sama buat bahan makanan? Saya takut keluarga saya terkena diare. Ya, saya izin bertanya. Sebelumnya izin mengenalkan diri, nama saya Pak Hasan. Saya kan sudah tua dan tidak sanggup untuk pergi ke sungai. Tetapi di rumah saya tidak ada jamban. Solusinya itu gimana ya? Izin menambahkan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Nisa. Bagaimana kalau kita
mengusulkan membangun jamban sehat melalui dana desa atau sistem arisan warga agar semua warga memiliki sanitasi yang layak. Saya izin bertanya, sebelumnya perkenalkan saya Gina. Pertanyaannya, apa peran pemuda dalam penerapan PHBS? Sekian, terima kasih. Baik, tadi Ibu-Ibu ada yang bertanya, ya Ibu Zahro. Apakah benar tidak mencuci tangan itu bisa menyebabkan diare ya Bu ya? Nah, benar, kuman bakteri penyebab diare itu sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata. Nah, biasanya saat kita beraktivitas, setelah dari kamar mandi, memegang sampah atau memegang benda-benda kotor, kuman-kuman tersebut akan menempel di telapak tangan di bawah kuku kita. Nah, jika kita langsung makan atau memegang mulut tanpa mencuci tangan pakai sabun, kuman tersebut akan ikut masuk ke dalam tubuh. Nah, caranya itu, Ibu bisa membiasakan mencuci tangan setelah beraktivitas dengan air mengalir ya Bu ya. Baik, tadi Ibu Mila kan bertanya bahwa anaknya itu susah untuk mencuci tangan setelah bermain, dan cara apa untuk mencegahnya atau membiasakannya. Nah, Ibu Mila itu bisa membuat tempat cuci tangan sederhana di depan rumah dan dengan memberi contoh langsung dan membiasakan anak mencuci tangan sebelum makan dan sesudah bermain ya Ibu. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Raya. Katanya kalau musim hujan, air di rumahnya sering keruh. Nah, itu aman untuk kebersihan piring atau bahan makan, takut keluarganya diare ya Bu. Nah, jawabannya itu sangat beresiko Ibu. Jika keruh sebaiknya diendapkan atau disaring dulu sebelum dipakai. Nah, pastikan juga peralatan makan dicuci dengan sabun dan dibilas bersih agar kuman tidak menempel. Dan jangan lupa makanan ditaruh di meja harus selalu tertutup rapat. Air bersih dan perlindungan makanan adalah kunci untuk penerapan hidup bersih guna untuk mencegah penyakit menular. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dina. Apa peran pemuda dalam penerapan PHBS? Pemuda dapat menjadi contoh dan penggerak kegiatan kebersihan lingkungan. Bersih dan sehat PHBS kepada masyarakat awam. Bapak dan Ibu bisa menggunakan perumpamaan bahwa pemuda adalah mesin penggerak desa. Berikut adalah poin-poin peran pemuda yang mudah dipahami. Yang pertama itu menjadi contoh nyata. Pemuda adalah yang paling dilihat oleh anak-anak sesama warga. Yang kedua itu penggerak kebersihan lingkungan. Tenaga muda sangat diperlukan untuk memimpin kegiatan fisik. Yang ketiga itu penyebaran informasi. Pemuda biasanya lebih cepat paham teknologi atau informasi baru. Ya, baik. Untuk lanjutkan pertanyaan dari Bapak Hasan dan masukan dari Ibu Nisa. Nanti untuk masalah jadwal bisa dibangun melalui dana desa, melalui tadi lewat iuran. Nanti bisa saran dari Ibu Nisa saya tampung lebih dahulu, kemudian nanti bisa ditindaklanjuti seperti itu ya Ibu Nisa dan Bapak Hasan. Ya, terima kasih. Baik, sesi diskusi telah selesai. Selanjutnya pembagian lembar penilaian tentang hidup bersih dan sehat oleh kader. Bapak Ibu, apakah ada yang masih bingung untuk cara pengisiannya? Saya izin bertanya. Ya, gimana Pak? Itunya bagaimana ya cara diisinya? Oke Bapak, ini caranya cuma dicentang-centang aja ya Bapak? Oh, dicentang ya Bu. Apakah Bapak masih bingung? Tidak Bu, saya mengerti. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, apakah sudah pengisiannya? Sudah. Saya ambil ya Bapak Ibu.
baik Bapak Ibu sekalian, itulah acara pada hari ini, acara tentang musyawarah masyarakat desa yang kedua. Terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak Ibu sekalian, para kader kesehatan dan para perawat puskesmas yang telah hadir pada pagi hari ini juga. Alhamdulillah acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya akhiri ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdasarkan diskusi, prioritas masalah kesehatan di Desa Selawi adalah rendahnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya kebiasaan cuci tangan pakai sabun dan pengelolaan sampah rumah tangga. Rencana tindak lanjut yang pertama, edukasi perilaku hidup sehat secara rutin oleh kader kesehatan. Yang kedua, kerja bakti kebersihan lingkungan. Yang ketiga, penyediaan sarana cuci tangan. Yang keempat, pendataan dan pengadaan stimulan jamban sehat bagi yang bermobility. Yang kelima, pemantauan penerapan perilaku hidup sehat oleh perangkat desa. Demikian rangkaian kegiatan musyawarah masyarakat desa yang kedua pada hari ini. Semoga hasil musyawarah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Selawi dalam menerapkan perilaku hidup sehat sebagai upaya pencegahan masyarakat menular. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi video dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.